semua ini kak. Jadi nanti bukunya belum? Udah. Kelas 10. Oh iya, ada nih. Ada. Nanti stop record kan? Kita tunggu kawan-kawannya dulu ya. Kenapa kakak? Kok masih 9 orang ya yang masuk Zoom? Dikit kali. Kelas 10 kan ada 2 kelas ya kan? Tunggu masih sedang. Anak-anak ustazah yang sudah masuk Zoom, coba ya di kameranya dibuka semua ya. Raisa Amini, Fatima, Sarah, Amira Husni, buka semua kameranya. Oh, belum siap, masih mandi. Oh iya iya, jangan lupa pakai songkok ya. Raisa, buka kameranya ya, Nak. Baru 13 orang, kelas 10 2 kelas kan? Sedikit kali yang join. Baru 13. Ya, Ustazah tunggu ya 2 menit lagi. Segera dibuka kameranya ya, Nak. Aisyah Putri Ayu, Sarah, Fazria Hafizah. Oke. Nazwa Nadia, Mutia Kaisa, Zahra Arika. Buka ya, Nak, kameranya ya, Nak. Oke ya, kita mulai aja ya, biar aja lah masih dikit-dikit lah situ ah. Penting ustazah ini ya, apa namanya sudah menjelaskan nantinya. Masih dikit kali yang yang hadir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali ya kegiatan pembelajaran daring pada hari ini. Ya. Semoga pada hari ini anak-anak ustazah lebih semangat ya, lebih fokus belajarnya karena sebentar lagi kita kan mau apa? Ujian ya, ujian pas. Jadi harap disimak baik-baik ya, karena mudah-mudahan apa yang ustazah ajarkan insya Allah masuk ya di ujian nanti ya. Untuk ujian nanti kan ustadz yang buat soalnya ya kan. Tapi sama itu materi yang kami berikan ya di ikhwan maupun di akhwat. Jadi mohonlah disimak baik-baik ya anak ustazah, dan untuk selalu memperhatikan kejujuran itu sangat penting ya. Jadi tugas yang ustazah berikan, latihan ustazah berikan itu ustazah itu semuanya tuh ustazah apresiasi loh. Walaupun misalnya kurang tepat jawabannya ataupun ada yang kurang, nggak apa-apa ya, namanya kita masih belajar. Tetapi ketika anak tersebut menyontek sama kalau ustazah nggak ada suruh diskusi, jangan berdiskusi nak. Jadi buat sendiri, ustazah akan kasih nilainya, apresiasi ya, daripada yang memang dia tuh sama jawabannya gitu. Jadi nggak boleh ya nak kalau jawabannya itu sama, karena kalau bahasa Indonesia ini pakai interpretasi sendiri aja ya, sesuai dengan istilahnya kita bilang intuisi, perasaan kita aja kalau bahasa Indonesia ini. Oke ya, sekarang kita lanjutkan kembali materi kita. Nah anak-anak ustazah, jadi ada materi yang memang ustazah mau lewatkan. Jadi di sini kan anak-anak ustazah kita disuruh membuat sinopsis sebenarnya. Tetapi untuk membuat sinopsis itu sebenarnya butuh waktu yang lama lah. Harus kita masuk sekolah dulu lah ya kan, insya Allah. Jadi kalau mau buat sinopsis kita memang harus mencari inti dari sebuah paragraf. Nah ini ustazah lewatkan dulu. Yang penting anak-anak ustazah tahu bagaimana cara apa itu yang dimaksud dengan sinopsis. Jadi kan dalam sebuah cerita ya kan, itu pasti ada sinopsisnya. Ada nggak yang pernah dengar apa itu sinopsis? Nah, apa itu sinopsis nak? Ringkasan cerita. Iya benar ya, Fatima Amaltul Karim ya. Iya benar. Jadi sinopsis itu anak-anak ustazah adalah ringkasan cerita. Kalau kita mau buat misalnya di buku pun ada juga sinopsis. Dalam sebuah novel, cerita pendek ada sinopsisnya. Jadi tujuan sinopsis tersebut adalah untuk membuat pembaca itu penasaran dengan alur ceritanya. Karena kan pada sinopsis tersebut dia tidak semua cerita dituliskan, tidak. Namanya ringkasan, yang pasti inti-intinya saja atau pokok-pokoknya saja. Nah, apalagi sering kalau kita lihat sinopsis, kadang masalahnya yang diungkapkan di situ atau konfliknya, gitu kan. Nah, itulah yang membuat pembaca itu penasaran. Tapi kalau untuk hikayat tidak perlu kita membuat sinopsis karena memang panjang sekali hikayat ini, ya. Panjang sekali dia ceritanya. Nah, jadi ustazah mau jelaskan iya sih. Sinopsis, ini kan dia contohnya, sinopsisnya. Sinopsis itu dia ringkasan aja, dia gantung ceritanya, paham ya? Nah, dia ceritanya itu gantung lah, namanya ringkasan. Kan ada seperti ini. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Seperti itu kan? Kalau di sinopsis kan? Ya kan? Jadi membuat kita itu ingin membaca buku atau cerita tersebut. Inilah dia sinopsisnya anak-anak ustazah. Ternyata membuat sinopsis tersebut, yang membuat suatu sinopsis itu nggak boleh asal-asalan loh. Ya kita harus tahu dulu lah ceritanya, lalu kita susun seperti ini. Ini kan udah jadi nih nak. Sama kayak kita cari gagasan pokok kayak gitulah. Tapi ini bukan yang kalimat awal, kalimat akhir, nggak gitu. Intinya dia inti dari sebuah paragrafnya. Tapi boleh kita contohkan satu aja ya. Selebihnya anak-anak ustazah boleh cari-cari di rumah, boleh catat-catat di rumah aja ya. Untuk catatan pribadi boleh, untuk menambah pengetahuan untuk ke depan. Nah jadi ini kan isi pokoknya anak-anak ustazah, ini isi pokok
Ini teksnya, penggalan teksnya, paragraf 1. Misalnya, tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta berapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Dari teks tersebut, penggalan cerita tersebut, kita buat isi pokoknya, intinya, yaitu inilah dia nak. Hikayat ini menceritakan tentang 2 putra raja kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Syahperi. Benar nggak? Benar, ya sesuai ya. Nah untuk yang kedua, nah nggak apa-apa ya, Ustazah kasih 2 contoh biar paham aja. Maka anakanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga hingga sorof tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya mereka belajar, setelah mana dia? Loh, kok hilang? Setelah beberapa lamanya mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Jadi penggalan cerita ini ya, raja itu dia bimbang dalam memilih siapa nantinya yang akan diangkatnya sebagai raja menggantikannya, karena memang kedua-duanya itu memiliki kemampuan yang memang istilahnya hampir sama ya, memiliki keunggulan yang memang sama seperti itu. Nah ini dia pokoknya, itu kan tadi inti dari Ustazah ya kan. Nah inilah dia, meski Baginda Raja bingung menentukan calon penggantinya, ya kan, betul kan, sebagai raja beliau tetap menyuruh kedua putranya untuk menuntut ilmu agar layak menjadi raja. Cocok anak-anak Ustazah intinya ke penggalan paragraf cerita tersebut? Cocok ya, udah ya. Jadi untuk sinopsis ada pertanyaan? Jadi nanti kalau mau buat sinopsis untuk buku kalian ya, kalian carilah pokok-pokok yang penting gitu ya. Atau mau buat sinopsis untuk cerita pendek yang kalian buat, nggak masalah. Atau cerita pendeknya itu ya tentang kehidupan lah ya kan, jangan yang alay-alay ya kan itu. Nah inilah dia sinopsis. Nah sekarang kita lanjutkan saja anak-anak Ustazah. Di sini ada contoh. Boleh ya, tanya apa itu? Iya betul. Mana 100? 119? 100. Ini. Ini. Iya, dia sampai akhirnya ya. Berarti ya, jadi kalau pada hikayat ini kita nggak tahu lah perbedaannya ya. Kalau yang Ustazah kasih tahu itu kan dia kalau dia di cerita pendek atau di novel dia biasa gantung kan, sinopsis itu biasa gantung nak. Tapi mungkin ini kan kita belajar sebenarnya anak-anak Ustazah tidak adanya sinopsis hikayat nak. Ya kan, karena hikayat itu memang dia entah mana pun bukunya kan memang zaman-zaman dulu, jadi ada memang penulis itu dia menceritakan kembali cerita hikayat tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami ya kan. Seperti ini sinopsisnya, ini bahasa mudah dipahami atau tidak ini? Dipahami nih kan, lugas ini, jelas kan, beda dengan hikayat yang kita baca ya kan, berbelit-belit kan bahasanya kan nak. Iya. Ini hanya untuk hanya untuk pembuktian bahwasannya memang beginilah cara mencari sinopsis sampai dia di akhirnya. Jadi ini hanya sekedar memang contoh di buku ya, sinopsis yang kita dapati dari menganalisis ini tadi. Karena kenapa nak sinopsisnya sampai akhir ini ya, karena lihatlah yang mau kita analisis aja sampai akhir ceritanya, paham nggak ya kan? Tapi ini belum akhir kali ya kan? Belum ya?
Belum. Jadi ya itulah tadi. Ya memang berbeda-beda, yang tadi Ustaz kasih tahu itu dia cerpen, novel memang dia gantung sinopsisnya. Tapi kalau di sini ya mungkin karena dia hikayat atau dia ingin menceritakan lagi ke orang lain biar orang lain paham ceritanya, maka dibuatlah sinopsis yang memang itu merupakan inti dari cerita. Walaupun ini sebenarnya udah sampai akhir ya anak-anak ustazah ya. Jadi sebenarnya sinopsis itu ringkasan nak. Kalau ringkasan dia biasanya nggak sampai akhir. Tapi itulah yang ustazah tahu ya. Enggak, jadi ustazah yang ustazah tahu lah yang ustazah ajarkan sama kalian ya kan. Tapi kalau untuk hikayat ini ustazah belum tahu kenapa dia sampai akhir. Ini karena hanya sekedar contoh. Gimana anak-anak ustazah paham? Ya, jadi untuk hikayat nggak apa-apa kalau disuruh untuk membuat sinopsis nggak apa-apa sampai akhir. Kecuali kalau kita mau buat buku, ya kan? Itu kan memang eh apa ya? Istilahnya untuk daya tarik bukan? Sinopsis itu kan biasanya kalau kita beli buku kita baca sinopsisnya dulu kan. Nah, berbeda kalau ini dia bukan cari duit. Nah, ini. Ya kan? Beda kan? Ini dia contoh. Kalau sinopsis yang di novel, cerita pendek yang dijual, ya memang ada peruntungan di situ, daya tarik. Nah, itulah kira-kira yang ustazah tahu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Boleh, silahkan Jarah Arika. Apa nak? Eh, eh, nggak ada sayang. Nggak ada sinopsis itu, kita nggak pernah sejarahnya ustazah bahas sinopsis. Nggak tahu lah ya, ada strukturnya. Nggak, karena dia gagasan pokok, kayak gagasan pokok. Nah, rumusnya yang ada, dia cari inti-inti ceritanya. Jadi nggak ada ya strukturnya ya. Yang ada strukturnya nanti itu mungkin hikayat. Hikayat ada memang strukturnya, ada orientasi, kayak cerita tahu kan, ada orientasi, ada konfliknya, ada resolusinya, ada kodanya yang kayak anekdot. Jadi sinopsis tidak ada struktur. Itu yang ustazah tahu. Oke ya. Aduh, siapa itu adeknya? Ngangkat jemuran itu disuruh. Matikan dulu ya mic-nya ya. Ya ampun. Oke, sekarang ustazah mau menjelaskan tentang karakteristik dari sebuah hikayat ya, tapi dengan membaca hikayat Bunga Kemuning. Oke, nah ustazah carilah dulu orang-orangnya untuk apa namanya membaca. Mudah-mudahan cukup ya waktunya. Aduh, udah jam berapa ini? 17.39. Nah, coba dulu kita mau baca hikayat Bunga Kemuning ya. Fazria Hafizah. Kok kok kayak gitu? Baca ya hikayat Bunga Kemuning yang paragraf 1 aja. Kuat. Oke, silahkan. Nanya. Oke, cukup. Dah. Kok putus-putus, ada suara kereta itu lewat. Kalian matikan dulu moodnya. Itu punya Fazria ya, lewat kereta. Ada aja yang lewat. Oh iya. Coba Anissa Nurul, baca paragraf kedua nak. Kuat. Kok nggak dengar? Lalu, terus. Oke, cukup.
Nah, sekarang Yulianda, ini Yulianda coba baca nak paragraf selanjutnya. Iya, bagus, suaranya jernih. Mm-mm. Oke, sekarang coba dulu si Yuzuko. Siapa Yuzuko Zawa ini? Ay, orang Jepang ada di sini rupanya. Kak Fadila udah masuk orang Jepang sini ha. Yuzuko Zawa. Siapa? Ada pula orang Jepang. Oh iya nak. Pakai nama sebenarnya. Siapa itu Yuzuko Zawa? Siapa nak nama aslinya? Apa? Siapa? Oh, Zahwa Rahmi. Udah lanjut Zahwa Rahmi. Ah, Umi nggak ada di absen. Coba. Ah. Kesayangan ayahnya. Jelas nggak nak itu di monitor? Jelas kan? Lalu lanjut. Tanpa ragu,